Hai sahabatku, selamat datang di channel Artikel Voice. Kita akan menyimak kisah pemuda miliarder yang tak terlihat kaya. Episode 001. Selamat berimajinasi. Jam dinding di asrama putra menunjukkan pukul 9 malam ketika tiba-tiba terdengar teriakan, "Gerald, tolong turun ke lantai 1 di asrama 101 dan ambilkan laptopku." Seorang pria berambut pirang penghuni asrama sebelah membuka pintu kamar Gerald secara tiba-tiba, melempar uang $1 ke lantai lalu berbalik pergi. "Oh iya, satu lagi, belikan aku air mineral di supermarket." Pria berambut pirang itu kembali lagi dan melempar $3 ke lantai. $2 untuk membeli air mineral, $1 untuk upah Gerald. "Hei, Blondie, kenapa semua orang di asramamu selalu menyuruh Gerald melakukan ini itu? Kenapa kalian sedemikian menyebalkan?" Teman satu asrama Gerald bertanya dengan sikap dingin karena mereka sudah tidak tahan lagi melihat Gerald tertindas. "Kau tinggal satu asrama dengan Gerald, tapi kau masih tidak mengerti? Hei, dengar. Jika kau memberinya $1, dia bahkan akan bersedia memakan kotoran jika kau suruh." Blondie tertawa puas lalu meninggalkan mereka. Gerald hanya mampu menyembunyikan malu dan berusaha tidak mendengar perkataan Blondie. Dia lalu memunguti lembaran dolar yang terserak di lantai lalu berkata dalam hati, "Dengan $2 ini sudah cukup untuk membeli 3 roti kukus dan sekantong acar. Aku tidak akan kelaparan lagi. Gerald, jangan pergi. Kalau kau tidak punya cukup uang kami bisa meminjamimu, kau bahkan tidak perlu mengembalikannya," ujar ketua asrama yang juga tidak tega melihat kondisi Gerald. Gerald menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tapi aku tidak apa-apa." Setelahnya, Gerald segera meninggalkan asrama untuk melaksanakan tugas dari Blondie. Teman-teman asramanya hanya bisa memandangnya dengan rasa iba. Tentu Gerald sebenarnya tidak mau menjadi budak orang lain dan ingin menjalani kehidupan kampus seperti mahasiswa normal. Akan sangat menyenangkan jika dapat bebas belajar tanpa perlu mengkhawatirkan apapun, pikirnya. Sayangnya, Gerald bukan orang kaya. Meskipun teman-teman sekamarnya memperlakukannya dengan baik, tapi dia tidak ingin dikasihani. Gerald hanya khawatir mereka akan malas berteman dengannya. Hanya mereka teman yang dia miliki di kampus. Dia segera keluar untuk melaksanakan perintah Blondie. "Hei, Gerald, tadi Blondie bilang kau akan ke bawah, ya?" Kali ini, seorang pria berpakaian rapi keluar dari asrama sebelah. Namanya Denny Sander, ketua asrama si Blondie. Tak hanya kaya, wajahnya juga tampan. Tak heran kalau ia menjadi idola para mahasiswi di kampus. Sayangnya, tidak jauh beda dengan si Blondie, Denny juga selalu memandang rendah Gerald. Gerald heran kenapa Denny memanggilnya, dia menjawab, "Ya, aku memang akan ke bawah." Denny tersenyum kecil lalu memberinya sekotak barang. "Seorang temanku akan menunggu di hutan timur. Berikan kotak ini padanya, dan ini $10 untukmu." Denny adalah seorang playboy dan semua orang tahu dia seringkali mengajak gadis yang berbeda untuk bertemu di hutan dekat kampus. Gerald tak mau ambil pusing tentang hal itu karena toh dia sudah terbiasa menerima perintah dari penghuni asrama. Dia menerima kotak dan $10 yang diserahkan Denny lalu menuju tangga. Saat membalikkan badan, Gerald sempat mendengar suara tawa Denny di belakang. Gerald sampai di lantai 1, mengambil laptop lalu membeli air mineral sebelum kemudian akan mengantar kotak titipan Denny. Hutan kecil di luar kampus itu memang sudah biasa menjadi tempat pasangan-pasangan muda berjumpa di malam hari. Gerald pun tiba di tempat yang disebutkan Denny. Dia melihat sepasang pria wanita duduk di antara pepohonan, mereka berbincang dan tertawa akrab. Betapa terkejutnya Gerald ketika melihat wajah mereka di bawah temaram cahaya bulan. Gerald tercengang. Itu Safia. Matanya memanas dan kotak yang dipegangnya jatuh ke tanah. Safia adalah mantan pacar Gerald dan mereka baru putus 3 hari yang lalu. Tentu saja, Safia yang mengakhiri hubungan mereka. Ketika Safia memutuskan hubungan dengan Gerald, ia beralasan bahwa ingin sendiri dulu. Tetapi kenyataannya, baru 3 hari dan sekarang dia bersama pria lain di hutan. Pasangan itu lalu menyadari kehadiran Gerald dan ekspresi wajah mereka seketika berubah. "Gerald, untuk apa kamu di sini?
Kamu jangan salah paham, aku di sini bersama Yuri karena... Safia mulai panik dan malu. Dia menundukkan kepala dan tidak mau memandang Geralt. Pria di sampingnya adalah Yuri Lowell, anak orang kaya keturunan kedua. Ia memandang kotak yang dijatuhkan Geralt dan tiba-tiba tertawa lepas. Ahahaha, sial. Denny benar-benar tahu bagaimana membodohi orang. Aku memintanya untuk mengantar kotak ini dan tidak menyangka ternyata dia justru mengirimmu. Ah, ini sungguh menyenangkan. Benar-benar menyenangkan. Geralt tahu bahwa Yuri adalah teman dekat Denny. Keluarganya memiliki beberapa restoran dan ia terbiasa membawa BMW seri 3-nya ke kampus. Geralt hanya bisa mengepalkan tangannya mendengar perkataan Yuri. Ia tahu sekarang, Denny sengaja melakukan ini. Ditambah, dia makin curiga bahwa Denny ada di balik alasan putusnya hubungannya dengan Safia. Jika tidak, bagaimana bisa Safia bersama Yuri hanya beberapa hari setelah mereka putus? Safia, aku tahu kamu tidak lagi mencintaiku, tapi kamu tidak seharusnya bersama pria macam dia setelah kita putus. Kamu tahu berapa banyak wanita yang dia kencani sebelum ini? Geralt tidak bisa menahan teriakannya. Geralt sangat mencintai Safia. Sangat. Safia merasa sangat cemas dan kesal setelah mendengar kata-kata Geralt. Geralt, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak untuk mengajariku, mengatur hidupku, atau menentukan aku harus apa. Kita sudah putus dan aku bebas menentukan untuk bersama dengan siapapun yang aku mau. Dan, Safia semakin marah lalu menatap Geralt tajam, apa kamu datang ke sini hanya untuk membuat aku jijik? Pergi kamu. Plak, Safia mendaratkan tamparan keras ke pipi Geralt. Yuri tertawa semakin puas, hahaha. Safia sayang, kenapa kamu menyuruh dia pergi? Harusnya kamu biarkan saja dia di sini dan melihat kita. Wajah Safia memerah. Yuri, moodku sudah berantakan melihat dia di sini, mungkin lain kali saja. Safia lalu melepaskan rangkulan Yuri. Geralt tidak tahu lagi harus melakukan apa, dia berjalan menjauh dari hutan itu. Pikirannya benar-benar berantakan. Semua ini karena uang. Dia ditindas hanya karena dia miskin. Hahaha. Sesampai di koridor asrama, Geralt disambut dengan tawa menyebalkan teman-teman sekelasnya. Denny tentu saja juga di sana dengan memegang perut menahan tawa. Ya, Denny memberitahu teman sekelas tentang kejadian malam ini. Hahaha. Hei, Geralt, apa yang kau temukan tadi ketika mengantar kotak titipan Denny? Blondie bertanya dengan senyum mencemooh. Ah, tentu saja. Safia memang benar-benar gadis yang sempurna, timpal Denny dengan menyeringai. Geralt mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya sudah sangat merah saat ini. Dia benar-benar ingin membunuh Denny. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Geralt mendesis menahan amarah. Denny masih tertawa dan menjawab, hei, sini lihat aku. Aku sama sekali tidak takut. Dari semua kaum miskin di kelas kita, kaulah yang paling hina. Safia itu gadis sempurna dan hanya buang-buang waktu kalau dia harus bersamamu. Ya, tentu akan jauh lebih baik kalau dia bersenang-senang dengan saudaraku paling tidak untuk beberapa hari. Dan ngomong-ngomong, Geralt, tahukah kau kalau Yuri berhasil menjemput Safia kurang dari setengah jam setelah dia mengiriminya pesan, sementara kau butuh waktu lebih dari setahun. Semua orang tertawa dan tidak mempedulikan harga diri Geralt. Kurang ajar, rasakan ini. Geralt berusaha menghajar Denny, tapi dia diserang balik oleh teman-teman Denny. Untungnya beberapa saat kemudian teman-teman Geralt segera datang dan membawanya kembali ke asrama. Di kamar, Geralt menutupi wajahnya dengan selimut dan terus terisak di atas tempat tidur. Kenapa mereka sedemikian kejam dan menginjak-injak harga diriku? Kenapa? Apa mereka pikir aku tidak berperasaan hanya karena aku miskin? Apa aku bukan manusia di hadapan mereka? Geralt masih berusaha menenangkan dirinya sementara air mata di pipinya masih terus mengalir. Dia benar-benar tidak bisa melupakan semua yang disaksikannya malam ini. Dia tidak tahu berapa lama dia meringkuk di bawah selimut sampai akhirnya dia terlelap. Mungkin karena saat itu malam sedang sangat gelap dan sunyi, Geralt tertidur nyenyak malam itu. Ketika terbangun keesokan paginya, Geralt tidak menemukan seorang pun di asrama. Geralt tahu pasti ketua asrama sengaja tidak membangunkannya, membiarkannya istirahat di asrama setelah kejadian semalam.
Ketika Geralt membuka ponselnya, dia menemukan banyak pesan masuk dan panggilan tak terjawab di sana. Dan yang mengejutkan, semua adalah nomor asing. Geralt juga menemukan satu pesan mengatakan bahwa seseorang telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Bank Duxtonville, saldo rekening Anda dengan nomor XXXXXXX 107 adalah sejumlah USD 1.500.000.00. Geralt terkejut melihat jumlah rentetan angka di layar ponselnya. Hah, $1.500.000? Siapa yang mengiriminya uang sebanyak itu? Geralt buru-buru menghubungi pihak bank untuk memastikan dan semakin bingung setelah menerima konfirmasi dari mereka. Sesaat kemudian ponselnya berdering. Sebuah nomor asing dengan kode negara yang berbeda. Geralt segera mengangkatnya. Geralt, kau sudah menerima uang yang aku transfer. Ini aku, kakak perempuanmu, terdengar sebuah suara yang tidak asing dari seberang sana. Kak, ada apa ini? Apa yang terjadi? Bukankah kau dan ayah ibu berjuang keras untuk mencari uang di sana? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu? Geralt masih tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Yum, ayah sebenarnya berniat menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya padamu sampai 2 tahun ke depan. Tapi aku tidak tega karena tahu kau di sana dirundung karena miskin. Karena itu aku memberitahumu lebih awal. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Keluarga Crawford punya industri bisnis yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara. Kau tahu, 80% tambang emas, mineral, dan minyak bumi di Afrika dimiliki keluarga kita, dan itu belum termasuk industri di Duxtonville dan negara lain. Geralt menelan ludah. Jika $1,5 juta belum ada di rekeningnya saat ini, mungkin dia tidak akan percaya. Kakaknya pasti benar-benar sedang mengigau. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi kau harus mencoba menerima kenyataan ini, Geralt. Awalnya aku juga dibesarkan di lingkungan yang serba kekurangan, tapi perlahan kemudian aku mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah. Oh iya, aku juga mengirimimu sesuatu. Seharusnya kurir sudah mengantarnya ke asramamu pagi ini. Sekarang kau tidak perlu pusing lagi soal uang. Aku tidak tahu banyak soal biaya hidup di Duxtonville saat ini, tapi kau tak perlu khawatir. Gunakan saja $1,5 juta yang kukirimkan. Aku akan menghubungimu lagi bulan depan. Setelah menutup telepon, Geralt masih tercengang tak percaya. Dia selalu hidup sebagai orang miskin selama ini. Tapi, benarkah dia memang anak orang kaya? Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa klik subscribe-nya, agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih.